Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang satuan PAUD sejenis. Anggota kelompok Siti Nenia Munawaroh NIM 19, Emi Suci Agustin NIM 20, Anggun Wirani NIM 32. Rumusan masalah yang akan kami bahas: 1. Pengertian dari satuan PAUD sejenis. 2. Bidang yang berkaitan dengan tujuan satuan PAUD sejenis. 3. Prinsip pendekatan dalam pengelolaan kegiatan pada lembaga satuan PAUD sejenis. 4. Prosedur pelaksanaan kegiatan pengembangan pada lembaga satuan PAUD sejenis. 5. Penilaian kegiatan pengembangan pada lembaga satuan PAUD sejenis. Selamat menyaksikan. Di sini saya Emi Suci Agustin akan menjelaskan tentang pengertian satuan PAUD sejenis atau SPS. Satuan PAUD sejenis merupakan salah satu bentuk PAUD jalur non-formal yang dapat dilaksanakan dengan berbagai program layanan anak usia dini yang ada di masyarakat. Satuan PAUD sejenis juga disebut sebagai layanan PAUD yang non-formal selain dalam bentuk TPA dan kelompok belajar yang memberikan layanan pendidikan agar dapat meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan anak agar anak siap pada saat memasuki pendidikan ke jenjang selanjutnya. Jadi, satuan PAUD sejenis itu suatu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar TK, KB, dan TPA yang penyelenggaraannya itu dapat diintegrasikan dengan layanan anak usia dini yang ada di masyarakat seperti posyandu, bina keluarga balita. Nah, jadi semua kelompok layanan anak usia dini yang berada di bawah binaan organisasi kemasyarakatan SPS dapat diselenggarakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang ada di masyarakat. Untuk itu dibutuhkan panduan atau pedoman tentang penyelenggaraan SPS yang berguna untuk pihak-pihak yang akan menyelenggarakan SPS seperti pihak lain yang terkait. Selain tujuan yang sudah dijelaskan, SPS juga memiliki tujuan memberikan layanan kesehatan, gizi, serta psikososial secara holistik dan terintegrasi untuk membantu meletakkan dasar ke arah pengembangan sikap, perilaku, perasaan, kecerdasan, sosial, dan fisik yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Baik, di sini saya Anggun Wirani akan menjelaskan tentang bidang pengembang SPS. SPS ini terdapat tujuan yang harus dicapai, yaitu adalah memberikan suatu layanan kesehatan dan serta psikososial yang dilakukan secara holistik dan juga terintegrasi, adalah untuk dapat membantu agar bisa meletakkan dasar ke arah pengembang sikap, perilaku, perasaan, kecerdasan, sosial, dan fisik yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Jadi yang pertama itu kesehatan. Pada kesehatan ini sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik sejak awal akan menjadikannya sebagai awal bagi proses tumbuh kembang anak untuk tahap selanjutnya. Pada pertumbuhan anak ini dapat ditandai dengan adanya peningkatan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Berikut adalah faktor penentu pertumbuhan anak. Terdapat dua faktor, diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah meliputi genetik dan proses kehamilan, mencakup gizi, penyakit, nutrisi, obat, dan polusi. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi berupa lingkungan sebelum lahir dan setelah lahir. Semisal itu gizi, nutrisi, stimulasi, kemudian penyakit, polusi, dan juga aktivitas fisik. Kemudian yang kedua adalah psikososial. Pada psikososial dapat berfungsi untuk dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu
dapat melindungi anak dari perasaan yang tidak nyaman. Kemudian yang kedua, dapat mempercepat dan juga meningkatkan kualitas dari aspek perkembangan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan mekanisme integrasi antara aspek perkembangan. Kemudian yang keempat, dapat membantu anak untuk mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki. Yang terakhir, yang kelima, kemudian dapat membantu anak dalam mengembangkan perilaku adaptif dan terarah. Di sini saya Siti Nainia Munawaro akan menjelaskan tentang prinsip pendekatan SPS. Yang pertama yaitu anak akan belajar dengan baik apabila mereka merasa nyaman dengan lingkungan. Penyediaan lingkungan belajar yang baik juga sangat penting karena anak akan belajar dengan aman dan nyaman sehingga anak tidak akan merasa takut. Karena hal ini dilakukan untuk proses tumbuh kembang anak. Ketika anak merasa nyaman dan aman, anak akan bebas belajar tentang lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam prinsip perkembangan memperhatikan pada lingkungan belajar anak yang baik dan aman sehingga dalam kegiatan pembelajaran yang direncanakan akan berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu anak akan belajar tentang lingkungan seperti bereksplorasi dan sebagainya. Anak usia dini akan bereksplorasi tentang lingkungannya, yang mana anak akan belajar tentang dunia sekitarnya sehingga pengetahuan anak akan menjadi luas. Kegiatan eksplorasi ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu anak tentang lingkungannya. Kegiatan eksplorasi ini dilakukan dalam kegiatan belajar anak, yang mana anak diajak berkeliling di sekitar lingkungan baik itu di sekolah maupun di rumahnya. Oleh karena itu, kegiatan eksplorasi ini berguna untuk mengasah kemampuan anak dan rasa ingin tahu anak agar anak memiliki pengetahuan yang luas serta anak dengan mudah belajar sehingga anak tidak merasa bosan berada di dalam kelas. Yang ketiga, anak akan melakukan komunikasi dengan orang lain di lingkungannya. Pada masa ini, anak akan diberi kebebasan untuk melakukan komunikasi dengan orang lain. Hal ini juga akan mendorong anak untuk melakukan interaksi dengan orang lain, maka anak juga dapat mendapatkan kosakata sehingga anak dapat mengasah kemampuan mereka dalam berbahasa. Yang keempat, pembelajaran yang diminati anak bisa mendorong anak untuk belajar. Anak usia dini akan terdorong untuk belajar ketika pembelajaran tersebut diminati oleh anak. Ketika anak telah minat, maka anak akan terasa kemampuan untuk belajar. Pada dasarnya, setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda sehingga dalam kegiatan belajar ini anak akan terasa dengan baik itu pengetahuan anak juga akan bertambah luas. Yang kelima, anak akan belajar dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Anak usia dini pada kegiatan belajar, anak akan belajar dari yang sederhana ke yang kompleks, yang mana hal ini adalah tahap belajar anak dari yang sederhana dulu. Kegiatan ini akan menunjang pada proses perkembangan anak. Ketika anak telah belajar dari yang sederhana ke yang kompleks, maka selanjutnya anak akan belajar dari yang konkret ke yang abstrak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa prinsip perkembangan anak pada lembaga SPS sangat memperhatikan pada proses tumbuh kembang anak dan yang dibutuhkan anak sebagai penunjang untuk belajar tentang dunia sekitarnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan kegiatan pengembangan SPS. Dalam prosedur pelaksanaan kegiatan pengembangan pada lembaga SPS ini sangat penting untuk memahami segala unsur yang terkandung di dalamnya, yang mana hal ini akan memberikan pemahaman terhadap perkembangan anak. Adapun unsur yang terlibat di dalamnya antara lain, yang pertama, peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran, peserta didik terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini merupakan unsur yang sangat penting karena pendidik merupakan pelaksanaan kegiatan yang akan belajar tentang lingkungannya. Peserta didik melakukan unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pada lembaga SPS atau asa jenis ini. Yang kedua, tenaga pendidik biasa disebut dengan kader. Tenaga pendidikan dalam lembaga SPS ini disebut dengan kader, yang mana kader ini merupakan tenaga pendidik biasa pada lembaga tersebut. Tenaga pendidik atau kader ini dikelompokkan berdasarkan usia. Anak usia 0 sampai 2 jumlahnya tidak dibatasi, yang mana kader ini mendampingi orang tua. Anak usia
2-3 berjumlah 5-8 anak, anak usia 3-4 berjumlah 8-10, dan anak usia 4-6 berjumlah 10-15 anak. Selain itu, syarat menjadi kader ialah minimal lulusan SMA dan mendapatkan pelatihan di pos PAUD yang mana akan bekerja dengan sukarela. Yang ketiga, pengelolaan pos PAUD adalah kader PKK yang ada di lingkungan setempat. Kader PKK ini menjadi pengelola dari pos PAUD yang mana memiliki tugas menyediakan sarana dan prasarana kegiatan pos PAUD serta melaporkan hasil kegiatan pada ketua PKK. Yang keempat, penyelenggaraan pos PAUD ialah kelompok penggerak PKK. Penggerak PKK ini dapat membina beberapa pos PAUD yang ada. Selain hal di atas, terdapat juga komponen dalam program pos PAUD, yakni kemampuan dalam mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Yang kedua, materi pembelajaran yang digunakan mengacu pada pembelajaran generik. Yang ketiga, pengelompokan belajar berdasarkan usia anak. Yang keempat, dalam pembelajaran menggunakan media dan sumber belajar cetak seperti buku paket dan sebagainya. Yang kelima, terdapat berbagai buku, administrasi, dan perizinan kegiatan serta pembinaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan pengembangan pada lembaga SPS ini dalam proses pembelajarannya terdapat kurangnya tenaga pendidik yang sukarela mengajar anak sesuai usianya yang dinamakan dengan pos PAUD. Tenaga pendidik pos PAUD ini harus memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki tanggung jawab serta harus profesional dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian kegiatan pengembang pada lembaga SPS. Yang pertama itu ada penilaian pada lembaga SPS, kemudian komponen penilaian proses kegiatan belajar dikaitkan dengan perkembangan anak. Kemudian yang ketiga pembinaan, yang keempat pelaporan, dan yang kelima sertifikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kegiatan pada lembaga SPS. Pengertian penilaian di sini adalah usaha untuk bisa mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan juga menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan serta perkembangan peserta didik. Kemudian komponen penilaian proses kegiatan belajar dikaitkan dengan perkembangan anak. Jadi di sini itu ada yang pertama evaluasi program untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pos PAUD, mengukur sejauh mana indikator keberhasilan yang dapat dicapai oleh pos PAUD. Seperti itu misalnya kinerja kader dan pengelolaan, kemudian program pembelajaran, kemudian administrasi kelompok. Kemudian yang kedua adalah evaluasi kemajuan perkembangan. Tata cara penilaian kemajuan belajar anak dipaparkan oleh petunjuk penilai seperti anekdot, wawancara, pengamatan berdasarkan sikap dan perilaku anak, kemudian portofolio. Kemudian yang keempat pembinaan. Pada pembinaan di sini tuh ada petugas pembinaan adalah unsur PKK yang dan Diknas Pendidikan Kecamatan. Kemudian lingkup pembinaannya seperti petugas pendidikan, petugas BKKBN, petugas Dinas Kesehatan, PPKK, dan instansi yang terkait. Kemudian yang keempat ada pelaporan. Pada pelaporan ini terdapat dua, yaitu pelaporan hasil kemajuan perkembangan anak kepada orang tua masing-masing dengan menggunakan format laporan terlampir yang dilakukan sewaktu-waktu dan secara berkala 6 bulan sekali. Kemudian yang kedua pelaporan program disusun oleh pengelola dengan diketahui oleh ketua PKK desa dan disampaikan ke Dinas Pendidikan Kecamatan dan ketua PKK Kecamatan setiap 6 bulan sekali. Kemudian yang terakhir itu sertifikasi. Jadi anak yang selesai mengikuti program pos PAUD dapat diberikan sertifikasi dikeluarkan oleh pengelola dengan diketahui kepala dinas kecamatan.